Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang autisme. Apa sih autisme itu? Yuk kita simak videonya. Autism atau Autism Spectrum Disorder atau yang disingkat ASD merupakan gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Autism biasanya memiliki masalah dengan interaksi sosial dan komunikasi sehingga mempunyai kesulitan dalam berbicara atau tidak fokus saat berbicara. Jadi, mengapa beberapa orang-orang sering bilang jika anak autism suka berfantasi dan sibuk dengan dunianya sendiri? Ini disebabkan oleh cara berpikir anak autism yang dipengaruhi oleh kebutuhan dirinya sendiri dalam menanggapi dunia melalui stimulus penglihatannya. Apa saja sih gejala autism? Perlu diketahui, gejala autism berbeda-beda antara satu dengan orang lainnya, tergantung dari tingkat keparahannya. Namun, ini adalah beberapa gejala yang umum dialami oleh pengidap autism, yaitu yang pertama, kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sulit memahami pikiran dan perasaan orang lain. Yang ketiga, merasa tidak nyaman bahkan stres karena beberapa hal, misalnya lampu yang terlalu terang atau suara yang keras. Yang berikutnya, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima dan memahami suatu informasi. Selanjutnya, melakukan hal yang sama berulang kali, misalnya membuka pintu berulang kali. Tetapi, ada alasan tertentunya loh mereka melakukan hal itu, misalnya untuk meredakan rasa cemas atau sekedar merasa nyaman dengan hal tersebut. Yang berikutnya, merasa kesal dan cemas ketika menghadapi situasi yang masih asing, misalnya saat berada di keramaian atau bertemu dengan orang baru. Anak autisme biasanya dapat didiagnosis mulai dari usia 18 bulan. Namun, tak jarang pula terdeteksi ketika anak berusia 2-3 tahun. Meski begitu, kondisi anak autisme pada beberapa anak terkadang tidak terdiagnosis hingga mereka menginjak remaja atau dewasa. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan penanganan lebih dini. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi autism? Menurut para ahli, tidak tahu persis apa yang menyebabkan autisme. Jadi, sampai sekarang belum ada faktor yang pasti apa yang menyebabkan anak bisa menjadi autisme. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami autism. Yaitu yang pertama, mutasi gen. Seperti sindrom Rett atau Fragile X syndrome. Yang berikutnya, faktor lingkungan. Seperti komplikasi semasa kehamilan, polusi udara, atau penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Selanjutnya, faktor genetik. Seseorang yang memiliki anak dengan kondisi autisme beresiko lebih tinggi untuk mengandung kembali anak dengan autisme. Selanjutnya, kelahiran bayi prematur. Kelahiran bayi prematur ini juga bisa mempunyai resiko peningkatan kemungkinan terkena autism. Menurut DSM-5, telah ditentukan 3 tingkat keparahan ASD yang diukur dari jumlah bantuan yang diperlukan anak, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang tingkat 1, yaitu tingkat ringan. Tingkat 1 ini membutuhkan bantuan minimal dalam mengerjakan tugas pengelolaan hidup sehari-hari. Tingkat kedua, yaitu tingkat menengah. Tingkat ini membutuhkan bantuan yang cukup banyak untuk dapat melakukan fungsi hidup sehari-hari. Selanjutnya, yaitu tingkat 3, yaitu tingkat berat. Tingkat ini membutuhkan bantuan yang sangat banyak, bahkan untuk melakukan fungsi hidup dasar. Bagaimana sih cara mengatasi atau menghadapi anak autism yang sedang tantrum sebagai orang tua dan tenaga pendidik? Yang pertama, kenali penyebab dan jenis tantrum. Selanjutnya, jika terjadi tantrum di tempat keramaian, bawa anak autis ke tempat yang jauh dari keramaian. Yang ketiga, biarkan anak melepaskan emosinya terlebih dahulu. Yang keempat, berikan perhatian dengan sentuhan fisik.
seperti memeluk anak autism supaya mereka bisa merasa lebih tenang dan nyaman. Yang kelima, alihkan perhatian dan minat kepada hal-hal yang disukainya. Sering sekali ada yang bertanya, apakah anak autism bisa disembuhkan? Autism ini bukan penyakit yang jika sakit langsung bisa diberikan obat kemudian sembuh begitu saja. Bukan seperti itu ya, tetapi ini terkait dengan gangguan perkembangan pada otaknya. Meskipun begitu, terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membantu anak autism lebih mudah dalam menyesuaikan dirinya. Misalnya dengan melakukan terapi perilaku dan komunikasi, atau mengkonsumsi obat untuk mengatasi gangguan perilakunya. Pastikan obat yang sudah diberikan ini udah atas dari izin dokter ya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang autism. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye.